Pemirsa, kisah Gus Dur ketawa-ketawa saat dilengsarkan dari kursi kepresidenan. Pemirsa, kreator Alisa Kutronada Munawaroh alias Alisa Wahid menyebut mendiang ayahnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur lebih suka ditertawakan ketimbang dipuji-puji. Bahkan ketika dilengsarkan, Gus Dur bukannya sedih, malah ketawa-ketawa. Kepribadian unik Presiden keempat RI ini diungkap Alisa di haul ke-8 ayahnya yang digelar di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis malam. Pak Mahfud, mantan Ketua MK, Mbak Khofifah Indar Parawangsa, dan Pak Rijal Ramli tahu ini suka ditertawakan, kata putri sulung Gus Dur tersebut. Pemirsa, di haul ke-8 Gus Dur kali ini begitu istimewa, sebab pihak keluarga meminta 3 punakawan Gus Dur untuk memberikan testimoninya. Mereka adalah Mahfud MD, Khofifah, dan Rijal Ramli. Pemirsa, dalam testimoninya, Mahfud MD mengisahkan di saat Gus Dur ketawa-ketawa jelang dilengsarkan dari kursi kepresidenan, orang-orang terdekatnya justru gelisah. Yang gelisah itu seperti Bu Khofifah, saya gelisah, Pak Alwi gelisah, Shihab gelisah, Kiai-kiai gelisah, Gus Dur sendiri ketawa-ketawa, kisah Mahfud. Pemirsa, bahkan Mahfud sendiri demi menyelamatkan kedudukan Gus Dur rela bertemu 3 pimpinan partai politik seperti Taufik Kemas, Hamzahas, dan Akbar Tanjung. Pemirsa, dari pertemuan itu mereka bersepakat untuk tetap menjadikan Gus Dur sebagai presiden, asal mau merombak kabinetnya, dan para menterinya harus ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh Gus Dur. Namun, kata Mahfud, ketika hasil pertemuan itu disampaikan ke Gus Dur, jawabnya cukup mengejutkan. Gus Dur menjawab, saya baik dilengsarkan melanggar, saya lebih baik dilengsarkan langgar aturan, saya tidak mau didikte oleh partai, ungkapnya. Pemirsa, di kisah lain, bagi-bagi zakat untuk selamatkan Gus Dur. Kisah lain dari upaya penyelamatan Gus Dur dari rongrongan kekuatan politik, Mahfud melanjutkan ceritanya. Khofifah juga sampai harus berkeliling ke pelosok kampung-kampung kumuh selama 2 bulan untuk membagikan sedekah. Kenapa harus membagikan sedekah? Mahfud MD menuturkan karena Khofifah protes kenapa Gus Dur yang sudah lurus masih banyak pihak yang mau menjatuhkan. Lalu ada yang berbisik, mungkin Gus Dur lupa zakat karena terlalu sibuk, kata Mahfud MD yang disambut ger-geran jamaah yang hadir. Pemirsa, mendengar bisikan seperti itu, Khofifah langsung bergerak mengumpulkan uang yang dipecahan menjadi 20 ribuan. Lalu masuklah Khofifah ke pelosok kampung-kampung kumuh untuk membagikan zakat Gus Dur kepada orang-orang miskin. Saya tahu karena pagi-pagi Bu Khofifah mau pergi. Lalu saya tanya, mau kemana? Katanya mau bagi-bagi zakatnya Gus Dur. Mungkin Gus Dur lupa zakat, jadi harus dizakati. Pemirsa, sedekah yang dibagikan Khofifah kala itu total ada 60 juta rupiah yang dipecah menjadi 20 ribuan rupiah. Uang itu disiapkan Khofifah bersama Rijal Ramli yang waktu itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Menko Equin di Kabinet Gus Dur. Sementara Khofifah mengisahkan uang zakat Gus Dur itu dibagikan selama hampir 2 bulan. Insya Allah Pak Dr. Rijal Ramli tak ada 1 lembar pun yang masuk ke kantong saya. Semuanya saya bagikan dalam waktu hampir 2 bulan, kata Khofifah ke Rijal menjawab testimoni Mahfud. Tiap hari saya berkeliling dari kampung ke kampung. Teman-teman saya juga harus minta berkeliling. Saya bilang, ini sedekahnya Gus Dur ya. Doakan Gus Dur ya, cerita Khofifah. Lewat sedekah itu, Khofifah mengaku memang berharap bisa memberikan perlindungan keselamatan bukan kepada Gus Dur semata, tapi bangsa dan negara Indonesia agar dijauhkan dari sifat-sifat hasud, dengki, dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin melakukan sesuatu secara
destruktif, jelasnya. Bagi Khofifah, tidak seluruh warga NU mengetahui secara detail persoalan kebangsaan saat itu. Maka, hal sedekah yang dibagikan sesungguhnya bagian dari ikhtiar bersama. Namun, ikhtiar itu ternyata tidak bisa menyelamatkan Gus Dur dari serangan-serangan lawan politiknya kala itu. Genap 21 bulan memimpin Indonesia, atau tepatnya tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur resmi lengser dan digantikan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Hari ini 8 tahun Gus Dur meninggalkan kita, tapi pikiran-pikiran besar Gus Dur insya Allah tetap bersama kita dan seluruh warga bangsa Indonesia, kata Khofifah menuntaskan ceritanya. Saking inginnya Bu Khofifah menyelamatkan Gus Dur sendiri tenang-tenang saja. Bahkan waktu Gus Dur jatuh pada 23 Juli 2001, saya sedang diutus untuk meresmikan Universitas Madura, kata Mahfud MD. Demikian yang disampaikan PT Kreator. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.